Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut ini adalah beberapa fakta yang aku temukan sampai saat ini ketika kita menggunakan si iPad A16 2025. Fakta yang pertama adalah, Touch ID. Ya, seperti smartphone entry level, teman-teman. Jadi Touch ID sebenarnya sama kayak fingerprint. Di sini di A16 ini dia berada di samping. Jadi dia tidak berada di layar misalnya yang seperti ini. Enggak, dia berada di samping, teman-teman. Jadi ketika kalian itu nyalakan, dia lock screen dan kalian sudah mengatur Touch ID, dia langsung di samping. Press to open kita, nah seperti ini baru dia akan langsung masuk ke sini, bro. Seperti itu. Fakta yang nomor 2. Ya, di sini tuh ada Final Cut Pro. Nah, kalau kalian lihat di sini Final Cut Pro. Tetapi Final Cut Pro ini dia itu berlangganan, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sudah berlangganan di Mac ya, misalnya di MacBook gitu misalnya kayak gitu, ya itu bisa digunakan di sini gitu ya, teman-teman. Tetapi memang ada biaya bulanan gitu ya, teman-teman. Jadi modelnya subscription, tidak one time purchase. Dan buat yang sudah pakai ini ya mungkin ada beberapa kelebihan, tetapi karena aku nggak pakai, intinya di situ, teman-teman. Jadi untuk Final Cut Pro itu berbayar. Oke, kita bisa trial. Nah, tetapi di situ nanti kalau masa trial habis itu akan langsung subscription. Nah, hanya aja kalau misalnya di sini kalau si iPad kalian itu tidak kalian konekkan ke kartu debit ataupun kartu kredit, ya saya rasa itu akan lebih aman karena di sini tidak ada saldonya. Langsung ke fakta nomor 3. Ketika di situ kalian tidak ada saldonya di sini ya, tidak ada saldo atau dana di sini, teman-teman. Entah itu di sini ataupun kalau kalian itu konekkan pakai Shopee dan Shopee kalian tidak ada saldonya, maka ketika kalian purchase itu akan gagal. Dan itu menyelamatkan kalian dari purchase yang tidak kalian ketahui. Itu yang nomor 3, teman-teman. Sekarang fakta yang nomor 4. Oke, si iPad itu dia pengennya terpisah, teman-teman. Jadi kalian harus sediakan dana ekstra untuk itu. Karena kalau kalian itu tidak pengen buang-buang dana, kalian perlu beli yang benar-benar dari ini sehingga nanti tidak rusak-rusak, dan ini kalian akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal ketika kalian menggunakan ini, yang dari ini. Ya, dia menggunakan Type-C ya sekarang. Itu adalah fakta nomor 5, teman-teman. Si iPad ini ya, ini iPad entry level ini dia menggunakan Type-C, nice. Dan pensilnya pun juga menggunakan Type-C. Kalian bisa buka kayak gini, bro. Dan kalian akan menemukan cerit. Nah, ini dia Type-C. Fakta nomor 6. Kalian bisa cek baterai kalian itu di Apple Pencil ini dan kalian bisa tahu tinggal berapa baterai dari si Apple Pencil ini. Misalnya di sini 90%, maka kalian tidak perlu mengecasnya. Fakta nomor 7. Oke, memang ketika di sini tuh kalian ngecas dan itu sudah penuh, maka itu udah langsung nutup ya, teman-teman. Tetapi ya alangkah baiknya ketika kalian itu mungkin mau ngecas, ya kalian bisa perhitungkan kapan kalian itu akan menjabutnya. Kira-kira ya seperti itu ya, teman-teman. Gitu, itu untuk masalah baterai pengecasan ya, pengecasan. Terus fakta nomor 8. Ya, iPad model Wi-Fi only dibandingkan dengan seluler itu ternyata cukup lumayan jauh ya, teman-teman ya. Ada beberapa di fasilitas Wi-Fi-nya yang dia itu dipangkas. Sebentar, misalnya yang ini nih, teman-teman, kita buka pelan-pelan. Ini dia. Jadi di sini kalau kalian lihat untuk yang model Wi-Fi dia dapat 4x4 MIMO, sedangkan untuk yang Wi-Fi only dia dapat 2x2 MIMO saja. Nah, tetapi oke lah, itu jauh lebih murah. Oke, fakta nomor 9. Yaps, ini tuh dia untuk Type-C-nya dia mendukung in dan out, teman-teman. Kita udah bahas dan kita udah buktikan sebelumnya di video khusus. Dan seperti inilah, jadi sesuai ini ya, teman-teman ya. Output video digital, dia bisa output ke video DisplayPort ya, ataupun ke VGA, HDMI, DVI yang didukung menggunakan adaptor. Artinya ketika kalian itu beli adaptor, nah dia mendukung juga untuk koneksi VGA. Berarti kalau untuk Type-C ke VGA ya, atau Type-C ke DVI, nah ini mendukung, teman-teman. Seperti itu. Nah, tetapi yang udah kita coba yang HDMI ya, oke. Dan kalau untuk DisplayPort sebenarnya ada, tetapi aku tidak punya adapter untuk yang ke DisplayPort. Nah, fakta nomor 10. Stage Manager nggak ada, kita udah jelaskan sebelumnya, teman-teman. Ya, alasannya. Nomor 11. Ya, ketika dia dikonekkan sebagai eksternal ya, teman-teman ya, eksternal monitor, dia mirroring.
Jadi dia tidak extend. Extend itu artinya kita bisa mendapatkan layar tambahan ketika kita konekkan ke monitor lain. Itu. Oke, fakta nomor sebentar, lupa. Nomor 12. 12 nggak sih? 12 ya. Dictation-nya si iPad A16 ini benar-benar kalah telak dengan si Chromebook, teman-teman. Kita udah jelaskan di video sebelumnya, oke? Kalian menuju aja ke situ. Kita tunjukkan buktinya secara langsung. Fakta nomor 13. Yap, fakta nomor 13 tentu ini berkaitan dengan Google ya, teman-teman. Artinya Google Service udah ada di sini. Jadi semua berbagai macam aplikasi Google itu ya masih belum semua sih, teman-teman. Tapi setidaknya buat kalian yang memang sudah ketergantungan dengan si Google, di sini kalian bisa menemukan berbagai macam aplikasi yang berasal langsung dari si Google, termasuk di sini ada Google, ada Notebook LM yang kita udah bahas sebelumnya di Chromebook ya, teman-teman, di situ. Terus ada berbagai macam yang lainnya, kalian bisa lihat di sini, kita tunjukkan pada kalian. Ada banyak kan di situ, teman-teman. Jadi ya seperti inilah, teman-teman. Jadi udah mulai masuk nih, teman-teman. Jadi berbagai macam aplikasi-aplikasi Google, termasuk Translate dan Google Playbook, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian sudah beli berbagai macam buku, kalian bisa install di sini, teman-teman. Seperti itu. Itu yang fakta nomor 13 berkaitan dengan berbagai macam aplikasi dari si Google ini. Dan ini tidak memakai cara-cara atau trik-trik tertentu ya, teman-teman. Ini udah langsung ada di sini dan ini benar-benar mantap. Cuman ya berbeda ya ketika kita itu memakai benar-benar produk dari situ ya, teman-teman ya. Jadi ada rasa trust tersendiri sih ya, teman-teman. Karena di sini kan dia berada di platform yang lain gitu ya. Berbeda dengan ketika dia ada di platformnya sendiri, misalnya di Chromebook ataupun di sini, tentu akan berbeda. Kita akan lebih percaya di situ gitu ya. Kan kalau di logika kan tidak mungkin ya menghancurkan diri sendiri gitu. Oke, fakta yang nomor 14. Nah, jadi untuk si iPad ini ternyata ketika kita itu mau menutup aplikasi ataupun seperti apa gitu ya, misalnya kayak gini teman-teman, itu tinggal kita pakai gestur aja seperti ini ya, kayak gini. Itu sudah langsung buka nih. Dan kalau misalnya kita menutup itu ternyata ya cukup seamless ya. Oke, fakta yang nomor 15. Oke, kita sudah bisa melakukan mirroring ya di sini ya. Mirroring menggunakan AirPlay ya, AirPlay ataupun secara langsung secara wireless ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di pembahasanku yang terpisah yang lebih intens di situ, teman-teman. Sebelumnya membahas tentang koneksi wireless dan bahkan yang wired ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di situ. Jadi dia sudah memungkinkan melakukan mirroring secara wireless gitu ya. Hanya dengan menggunakan perangkat-perangkat yang murah pun juga bisa, kayak Miracast atau Mirror Screen. Just like that. Ini dia, kita bisa mirroring di sini. Fakta nomor 16. Ketika kita mirroring, kita bisa mengatur audionya, teman-teman. Audio secara default dia akan langsung menuju ke monitor kalian. Nah, tetapi kita bisa melakukan pengaturannya di sini gitu ya, di bagian no playing ini nanti akan keluar di sini nih, teman. Di audionya ini nanti akan ada pilihan kalian itu mau menjalankan di audio internal ataupun kalian mau menjalankan di eksternal. Wih, udah mati semuanya. Fakta nomor 17. Yap, ini tentang split screen dan ya, saya rasa split screen itu merupakan salah satu fitur yang wajib ya di berbagai perangkat, dan kebanyakan perangkat itu bisa melakukan hal ini. Termasuk ini ya, kita bisa split view. Nah, seperti ini, lalu kita bisa membuka yang lain. Misalnya ini, kita tinggal klik aja. Dalam kondisi ini tadi sudah jalan ya split view-nya, kita tinggal pilih aplikasi yang keduanya. Saya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di situ, itu split view itu memungkinkan aplikasi tidak support. Artinya tidak semua aplikasi itu mesti support split view. Itu adalah fakta yang nomor 18. Fakta yang nomor 19 itu adalah tentang storage, teman-teman. Iya, benar sekali, storage. Kita beralih ke sini nih. Jadi di bagian sini kita akan gulirkan dulu di bagian atas. Kalau kalian lihat di sini untuk yang basic ya, ini kan basic banget ya, paling basic di sini. Di tahun ini ya, versi yang tahun ini ya, teman. Dia kapasitas terendah itu sudah 128, berarti ini memungkinkan aplikasi-aplikasi itu dia akan besar ya, teman-teman, ke depan. Artinya bisa jadi 128 GB itu nasibnya kayak 32 GB di waktu itu gitu ya, teman-teman. Dimana sekarang itu di tahun ini 32 GB itu sudah cukup kurang. Seperti itu, teman-teman. Terutama jika harus menyimpan aplikasi-aplikasi. 64 GB, masih oke, teman-teman, seperti itu. Tapi untuk beberapa tahun ke depan, ya kita tidak pernah tahu ya, teman-teman ya. Kebutuhan aplikasi semakin meningkat, ya perangkat-perangkat lunak atau software itu yang dinamakan software ya. Jadi ada banyak istilah, itu
semakin meningkatkan requirement-nya. Kita nggak pernah tahu untuk itu. Tapi pada kenyataannya, memang kebutuhan itu meningkat teman-teman dari waktu ke waktu. Dan di sini dia sudah membuat requirement di mana 128 GB seperti yang tak miliki ini ya teman-teman. Jadi si iPad ini menyesuaikan dengan budget ya teman-teman, seperti itu sudah yang paling rendah di sini. Oke, itu adalah fakta yang nomor 19. Sekarang fakta yang nomor 20. Yeps, aplikasi files. Ya, aplikasi files dari sini itu memungkinkan kita itu bisa terhubung dengan server teman-teman ya, server lokal ataupun server kalian di cloud. Misalnya kalian memiliki VPS atau online cloud kalian sendiri dan kalian mempunyai URL untuk mengaksesnya, kalian bisa mengaksesnya connect to server semacam ini. Dan kalau kalian lihat di sini ada SMP, berarti dia menggunakan lokal, just like that teman-teman. Jadi kita bisa mengakses berbagai macam file-file lokal yang ada di komputer kita yang kita sharing secara lokal area network, just like ya Android aja bisa ya kayak gini teman-teman. Jadi ini bisa, masa ini nggak bisa? Ya harusnya bisa, dan ternyata memang bisa. Itu fakta nomor 20. Oke, fakta nomor 21. Ini sangat mengejutkan sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi ketika kita pembahasan di awal itu kita lihat ya beberapa tentang GarageBand ya seperti ini, dimana ini tuh terdapat banyak sekali alat musik virtual teman-teman. Dan dari beberapa pengalaman, hal itu tidaklah murah di platform lainnya dan itu berbayar biasanya. Tetapi di sini fakta yang paling mencengangkan adalah si GarageBand-nya itu di sini tuh gratis, full gratis teman-teman, tidak ada langganan sama sekali. Nah seperti ini, GarageBand free, dan is free teman-teman. Can I use is already free, jadi free. Ini benar-benar gratis teman-teman. Dan ini cukup mencengangkan. Dimana di sini terdapat berbagai macam alat musik dan ini ketika muncul kayak gini kita oke. Nah seperti itu, just like that. Di sini ada banyak sekali yang bisa kita pilih. Ini semua gratis. Dan buat kalian yang memiliki yang lebih, penyimpanan yang lebih, saya rasa itu merupakan salah satu hal yang cukup tepat sih kalau misalnya memang ada budgetnya teman-teman. Karena di sini kita bisa download berbagai macam library. Di sini tentu akan memakan space. Jadi dengan 128 ini mungkin di sini tidak banyak pilihan juga, kita menyesuaikan juga ya mana yang prioritas di sini. Tetapi yang jelas di sini ketika kalian memiliki penyimpanan yang lebih dari itu akan sangat menarik teman. Tuh ada banyak sekali pilihan di sini bro, dan ini gratis, ngeri teman-teman. Itu adalah fakta yang nomor 21. 21 atau 22 sih aku lupa. Ya 21 aja lah ya. Kalau kurang ya berarti ya bonus. Sekarang fakta yang nomor 22. Oke, fakta nomor 22 adalah aplikasi editing video yang gratis di sini yang sama kayak GarageBand ya. Itu adalah iMovie. Jadi iMovie ini adalah aplikasi editing video yang gratis dan dia cukup sederhana sih ya teman-teman. Tapi dia bisa buat ngedit video bro. Seperti itu dan ya karena di sini terintegrasi kamera ya, kamera depan belakang, berarti di situ bisa kalian manfaatkan untuk itu bro. Itu yang 22 dan ini gratis. Kalian bisa lihat di bagian sini, ini ada bagian video, ini sudah bisa langsung akses di internal kalian, dan di bagian sini itu ada background, bawaan di sini ada beberapa background, ya cuman beberapa background. Di sini ada sound effect. Nah, tapi ya standar ya teman-teman. Di situ ada beberapa sound effect, ada soundtrack juga di sini. Entahlah apakah ini soundtracknya itu gratis atau yang kayak biasanya gitu ya teman-teman, yang gratis. Tapi kalau misalnya kalian upload di YouTube itu akan kena copyright ya, nggak tahu. Tapi yang jelas di sini ada beberapa ini, dan untuk transisinya di sini aku tidak menemukan transisi di situ, mungkin karena memang aku masih terbatas. Tapi yang jelas di sini untuk iMovie ini gratis. Dan di sini aku kuatkan dengan beberapa statement yang lainnya di sini. iMovie mudah digunakan dan gratis. Ini langsung rujukannya dari si Apple. Kayak gini, gratis. Ya sederhana sih. Nah, fakta nomor 23 ini cukup mencengangkan ya. Ya sebenarnya sudah barang umum ya teman-teman di sini, dimana si iPad ini dia tidak bisa diekspansi memakai ya, dia tidak bisa pakai micro SD card ataupun SD card ya. Kalau SD card jarang ya, biasanya SD card itu di kamera DSLR ataupun kamera-kamera yang besar-besar kayak gitu yang lebih proper, karena memang untuk SD card itu jauh lebih kuat. Nah jadi micro SD gitu dia tidak support untuk ini
Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian tuh pengen memakai micro SD card, ya berbeda dengan si Chromebook ya, dia sudah ada slotnya tersendiri, sudah ada ruang tersendiri yang dia itu bisa memasukkan SD card. Nah, tetapi di sini itu terbatas sama internal doang, sehingga itu akan susah ketika teman-teman itu sudah kehabisan storage internal. Ya sebenarnya sama sih kayak si Chromebook itu ya, 32 GB, dan di sini untuk yang eksternal juga dia tidak bisa dimanfaatkan untuk itu sih ya, sama aja untuk sistem juga dia tidak bisa dimanfaatkan. Sebenarnya juga sama untuk yang Android ya, tetap Android juga sama ya, untuk ya walaupun di beberapa hal yang lain kita bisa melakukan ini ya. Sekarang udah ada peningkatan nih di sini. Jadi udah bisa kolaborasi antara dua nih. Jadi internal sama external storage untuk penempatan sistem atau aplikasi-aplikasi gitu ya teman. Kalau misalnya kalian sudah tidak memiliki ruangan lagi di internal, maka kalian bisa langsung mengamankannya di eksternal sehingga kalian tetap bisa menjalankan aplikasi itu walaupun aplikasi itu sudah tidak berada di internal, artinya sudah kalian pindah di eksternal. Just like that. Itu ada peningkatan di Android ya teman-teman, seperti itu. Nah, tetapi di sini ya mungkin karena alasan tertentu ya, alasan keamanan dan lain sebagainya, tetapi yang jelas faktanya adalah di sini itu dia tidak support micro SD ya, atau external storage ya, atau eksternal tambahan seperti itu. Kalau kalian pengen untuk tambahan ya, atau ingin memasukkan SD card, micro SD card ini ya teman-teman ya, ataupun SD card juga bisa, kalian bisa memanfaatkan port yang ini teman-teman. Satu-satunya port yang ada di sini yaitu port USB Type-C-nya ini. Berarti kalian perlu beli yang kayak gini nih teman-teman, karena ini USB tipe A, jadi kalian tinggal copot aja. Di sini bawaannya adalah USB tipe C seperti ini, dan untuk micro SD-nya kalian bisa langsung tancapkan kayak gini, dia akan langsung mendeteksi teman-teman. Hanya aja fakta nomor 24, hanya saja di sini ketika kalian memiliki aksesoris macam ini, nah kayak gini teman-teman, nah ini biasanya akan berbenturan nih teman-teman. Jadi ini tuh dia tidak bisa nyolok ya teman-teman, biasanya kayak gitu. Kalian perlu tambahan lagi sih teman-teman di sini agar dia bisa lebih panjang sih sebenarnya. Nah, paling enggak yang panjangnya segini teman-teman. Ini kan panjang banget ini teman-teman, dan ini juga ada lightning ya. Dan ini panjang banget. Nah, seperti ini, kalau yang seperti ini dia bisa masuk ya teman-teman, seperti ini di sini. Gitu bro, itu yang fakta nomor 24. Ya, sebentar, fakta yang nomor 24 itu ya teman-teman. Jadi kalian harus copot dulu ini, baru kalian masukkan, ceklek gitu ya teman-teman. Dan itu nanti dia akan langsung mendeteksi selayaknya ketika kalian itu memakai, ya kalian memakai yang seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian memakai SSD eksternal kayak gitu, ataupun memakai flash disk kan, semacam itu, kalian bisa colokkan di sini tetap seperti itu. Dan itu bisa, tetapi sebenarnya memang kurang praktis sih, seperti ketika kita itu colokkan micro SD kan di situ. Ya, sekarang kita ke fakta 25. Wah, banyak banget ini faktanya. Oke, jadi di sini untuk port Type-C yang ada di A16 ini teman-teman, ini adalah satu-satunya port. Ini ngeri sih. Ini satu-satunya port, cuman itu doang. Tidak ada yang lain kecuali di sini cuman bolongan-bolongan buat keluar speaker ini. Tidak ada yang lain teman-teman, seperti itu. Jadi portnya itu cuma satu tok itu doang. Nah ya, di fakta nomor 25 ini benar-benar fakta ya teman ya. Jadi ini ini doang, cuman satu doang itu. Nah kalau satu doang itu bermasalah ya berabe juga, seperti itu teman-teman. Jadi kita perlu berhati-hati ya, ekstra berhati-hati untuk ini bro. Terutama ketika kita itu menggunakan earphone kabel ya, misalnya kayak gitu teman-teman. Aku biasanya udah jarang kalau misalnya pakai yang ini ya, kalau pakai Type-C ya teman-teman. Walaupun di beberapa video kita tunjukkan ya teman-teman ya, bagaimana caranya mengubah earphone analog menjadi support Type-C, atau dia bisa digital itu ya teman-teman, seperti itu. Ya, memakai alat yang semacam ini nih teman-teman. Jadi nanti jack 3,5 mm ya kabelnya, jacknya kalian masukkan ke sini ya, dan ini bisa langsung kalian colokkan ke sini ya. Jadi ke sini ya, ke Type-C-nya. Yaps, ini tinggal 4 menit teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi di fakta nomor ini teman-teman, itu cuma ada satu port, dan saya biasanya cenderung tidak menggunakan ini ya. Jadi aku lebih cenderung menggunakan ke speaker Bluetooth ya, berarti teman-teman ya, di situ. Ya, speaker Bluetooth kayak gini teman-teman. Jadi kita menggunakan dongle kayak gini untuk mengubah speaker yang biasa menjadi speaker Bluetooth. Semacam itu. Ya, bahkan di si Samsung A16 5G pun juga ini, karena ini cuma ada satu port aja kayak gini teman-teman, di sini Type-C. Ya, aku membatasi hal itu gitu ya teman-teman. Jadi biasanya aku akan memakai yang ini nih.
Jadi kalau misalnya kita pakai earphone yang kabel, karena aku paling suka pakai earphone gitu kabel teman-teman. Jadi pokoknya yang nempel di kulit kita, yang di telinga gitu ya, karena itu digunakan terus. Biasanya yang kabel. Jadi aku menghindari yang wireless teman-teman. Seperti itu, menghindari yang wireless Bluetooth. Kalau yang Bluetooth aku biasanya pakai yang kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi speaker yang ada di situ yang tidak nempel. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi ini masih ada jack 3,5 mm. Oke, itu udah fakta ke-25. Fakta ke-26. Jadi kita mendapatkan storage iCloud itu sebanyak 5 GB teman-teman per akun. Itu fakta nomor 26. Aku udah bahas lebih detail sebelumnya teman-teman seperti itu ketika ada permasalahan tertentu ya. Bener ya di sini ya. iCloud 5 GB. Itu dia, itu fakta ke-26. Sekarang fakta ke-27. Fakta yang nomor 27 teman-teman. Gimana ya, saya sebenarnya ini agak ini sih, agak sensitif sih sebenarnya teman-teman, fakta nomor 27 ini, tetapi sepertinya aku perlu menaruh ini ke 27 ini sih, karena memang ini aku udah pengalaman di sini. Yaps, ini dia, kalau kalian lihat ini tuh terhubung ke ShopeePay teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di situ payment and shipping, aku menggunakan ShopeePay pada akhirnya. Dan itu aku hitung-hitung teman-teman. Aku udah bahas di videoku sebelumnya. Kalian bisa lihat di situ secara detailnya teman-teman. Tapi yang jelas di situ ketika kita beli aplikasi itu jauh lebih murah ketimbang kita itu beli pakai card ya teman-teman ya. Pakai kartu. Ya kita beli gift card kayak gitu teman-teman. Karena gift card itu ketika kita beli dominasi tertentu maka itu akan ada selisih harga yang lumayan juga gitu ya. Dan ketika kita pakai itu ada beberapa keamanan yang tak jelaskan di beberapa fakta yang sebelumnya teman-teman. Yaitu itu tadi, jadi ada keamanan ya. Jadi ketika tinggal kita, kalau misalnya kita pengen aman ya, kita nggak usah isi saldonya. Nah itu teman-teman, ketika kita nggak sengaja mencet ya, itu pembelian akan gagal kalau tidak ada saldonya. Itu adalah fakta yang 27. Agak sensitif memang, tetapi di situ adalah fakta teman-teman, dimana ketika kita menggunakan itu jauh lebih murah teman-teman. Just like that. Jauh lebih murah ketika udah ditambahkan sama pajak dan lain sebagainya. Karena sekarang setiap pembelian aplikasi itu akan ada pajak gitu di situ teman-teman. Yap, itu fakta nomor 27. Nomor 28. Ya, di sini ada aplikasi yang namanya FaceTime. Nah, jadi ini kayak panggilan video kayak gitu teman-teman. Tapi di sini sayang sekali kita perlu melakukan sign-in ya dan langsung aktivasi teman-teman. Tapi ini gratis sih sebenarnya teman-teman. Ini gratis dan aku tidak bisa lama-lama ya, karena ini benar-benar menampil. Aku udah benar-benar sembunyi ini ya. Jadi si kameranya ini ya, si kameranya itu dia tracking teman-teman ya. Dia tracking, benar-benar tracking orang gitu ya teman-teman, seperti itu tuh. Tuh gerak-gerak teman-teman, tuh gerak-gerak dia mencari wajah itu di situ. Tuh gerak-gerak tuh teman-teman di situ. Nah, sehingga di sini aku tidak bisa menampilkan ini ya teman-teman. Jadi ya sekedar tahu aja di situ. Dan aplikasi ini sampai detik ini ya, sampai saat ini tuh ini aplikasi yang gratis yang bisa kalian gunakan ya ketika kalian itu tadi sign in ya dengan aktifat, karena ini udah masuk di akun Apple ya. Kalian bisa activate itu tadi teman-teman, seperti itu dengan masuk ke akun Apple kalian gitu ya. Dan kalian bisa melakukan obrolan kayak itu dari FaceTime ke FaceTime. Aku kurang paham itu, yang jelas aplikasi FaceTime itu merupakan aplikasi panggilan video yang gratis, memungkinkan pengguna berbicara tatap muka menggunakan WiFi ataupun sambungan data seluler. Ini ya, jadi dari sini ya teman-teman, dari beberapa yang sumber yang ada. Karena aku belum mencobanya, sehingga di sini yang bisa aku pastikan adalah di sini ada aplikasi yang namanya FaceTime ini. Dan itu tadi nge-tracking teman-teman. Jadi ketika kalian itu sedang ke kanan ke kiri, kameranya itu dia akan nge-tracking wajah kalian, bro. Dan aku tidak bisa menampilkannya lebih jauh karena di sini ya seperti itu tadi teman-teman. Tapi yang jelas ini gratis ya teman-teman ya sampai saat ini, dan kita belum tahu kalau nanti akan berbayar atau enggak. Tapi yang jelas itu gratis. Oke, 29. Oke, mendekati 30 ya teman-teman. Oke, 29. Ya, ini berkaitan dengan DaVinci Resolve. Mungkin kalau kalian itu sering editing video menggunakan kayak gitu, iya, selamat. Jadi DaVinci Resolve itu dia bisa diinstal di sini, tetapi tetap saja teman-teman, ini ada warning di sini. Jadi di ini khusus ya, khusus di A16 teman-teman, ya, atau di yang setara lah ya. Di situ dia akan keluar kayak gini nih. Jadi this version compact with advanced editing and color finishing tool. Tapi ini walaupun bisa, ada beberapa fitur yang missing.
ya, karena adanya keterbatasan memori. Ya jelas ya, kita sudah tunjukkan sebelumnya di iPad ini memang ini kita kesulitan banget ya untuk mencari informasi tentang RAM-nya. Tetapi beberapa situs lain sudah melakukan publishing tentang RAM-nya ini. Jadi RAM si A16 ini dia 6 GB. Tadi peningkatan dari yang generasi 10 ya. Generasi 10 yang 4 GB kayaknya. Kayaknya itu kalian bisa cross check sendiri. Dan di sini untuk yang A16 atau generasi 11 ini dia naik 2 ya, 2 GB jadi 6 GB. Ya sebenarnya ini sama sih kayak si Samsung Galaxy S9 FE ya, S9 FE yang dia ada yang versi itu ya, yang versi 6 GB RAM. Sama teman-teman ya, mirip-mirip ya, 6 GB RAM. Jadi untuk yang kalau misalnya kalian pengen menggunakan ini teman-teman, DaVinci Resolve itu memang di sini kelasnya sudah yang paling enggak yang iPad Pro teman-teman, seperti ini. Dia memakai M1 ya, M1 gitu ya. Jadi chip yang M bukan yang A gitu ya, seperti itu. Dan RAM-nya pun juga sama ya, RAM-nya teman-teman. RAM yang paling optimal di DaVinci Resolve iPad ini adalah 16 GB dan tentu ini tidak bisa kita jangkau bro. Nah tetapi kalau hanya sekedar di sini kita untuk mungkin ya kita gunakan untuk menghapus background ataupun yang lain sebagainya, ini masih bisa teman-teman seperti itu, dan kita bisa melakukan ekspor di sini ke beberapa format. Nah ya ini dia teman-teman yang memang kita butuhkan. Jadi misalnya di sini ada ProRes, tapi sayang sekali di sini kita tidak ada pilihan lain kecuali ya hanya ProRes aja, tidak ada Alpha Channel dan lain sebagainya teman-teman. Jadi saya rasa di sini kayaknya ini mending tak uninstall aja seperti itu, karena di sini aku mending pakai software editing video yang bawaan aja di sini, karena memang di sini kayaknya ini untuk editing video juga lebih baik di PC. Seperti itu sih, itu yang nomor 29 ya teman-teman, seperti itu. Dan yang paling yang terpenting juga teman-teman di sini untuk DaVinci Resolve ini pun juga dia memiliki nah dia memiliki size yang cukup besar, artinya sampai 4 GB teman-teman ya. Walaupun ini cukup powerful, tetapi sayang sekali itu kita tidak ada pilihan tadi teman-teman. Tidak ada pilihan untuk Alpha Channel di ProRes-nya, ProRes-nya. Tidak ada pilihan untuk Alpha Channel. Entahlah seperti apa kalau misalnya digunakan dari ini ya, untuk yang chip M1 gitu ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu fitur yang dibatasi gitu ya tadi teman-teman. Tapi di sini kita tidak ada pilihannya gitu ya. Tapi ini bisa sampai 80.000 ya teman-teman untuk limit data rate-nya teman-teman, seperti itu sih. Gitu teman-teman ya. Ini enggak ada ini di bagian ProRes-nya, ini tidak ada di sini. Tidak ada, sayang sekali dia tidak ada temanku. Tidak ada untuk pengaturan yang lebih lanjut di sini. Nah, tidak ada teman-teman, seperti itu. Cuman ini software gratis sih teman-teman ya, seperti ini. Dan ini sudah tersedia title ya, transisi juga sudah ada nih banyak ya. Terus di sini bagian efeknya juga ada banyak. Di sini bisa langsung kalian kolaborasikan ke timeline, ke video source kalian, seperti itu. Misalnya seperti ini cukup seamless, tinggal kita tarik ke sini dan ini bisa langsung. Dan kalau kita bandingkan dengan karena ini tidak bergerak gambarnya, dan ini kita bisa atur di bagian inspektor. Nah seperti ini kita bisa atur di bagian keyframe positionnya, lalu di bagian sini ininya gimana sih, ini kayaknya nge-lag ya, enggak ding. Nah kita langsung ke sini, misalnya dari inspektor langsung kita ubah posisinya, misalnya posisinya kita ubah jadi seperti ini. Nah ini kita naikkan misalnya seperti ini, dan kalau kalian lihat di sini dia akan bergerak. Jadi ini adalah animasi keyframe misalnya kayak gini. Terus di sini aku akan kasih warna misalnya kayak gini. Pengaturan warnanya ada di mana aku nggak tahu. Tapi yang jelas di sini kita bisa masukkan berbagai macam efek yang ada di sini. Misalnya di sini blur, kita bisa langsung drag and drop ke sini, set. Ya langsung blur teman-teman. Jadi kalau untuk yang ringan-ringan sih bisa oke gitu ya teman-teman.
Oke, dan ini gratis ya, jadi ya ini bisa menjadi opsi ya teman-teman. Jadi opsi kalau misalnya memang ini kira-kira itu dia membuat space internal kalian itu membengkak, berarti di sini kalian bisa hapus saja di bagian sini. Itu yang nomor 29. Oke. Alright, jadi ya ini menjadi aplikasi yang sunnah ya teman-teman di sini. Alright. Nah, terus yang nomor 30 atau yang penutup ya teman-teman. Jadi yang penutup ini adalah ini dia. Ceng, ya, ini adalah fakta bahwa kamu itu bisa memperindah tampilan. Jadi di sini kalian bisa melakukan kustomisasi. Jadi seakan-akan di sini itu bisa mencerminkan diri kalian. Misalnya seperti ini nih contohnya. Ini aku tempelin kayak gini nih. Jadi ini adalah salah satu stiker ya. Jadi stiker UV dimana ini tuh kalau misalnya kalian ngeprint print-printan biasa ya, stiker print-printan biasa itu biasanya warnanya akan luntur. Tetapi kalau misalnya di sini kalian bisa lihat di sini, ini itu dia menempel bahkan di tekstur yang semacam ini. Nah, beberapa di sini sudah aku coba terapkan di Chromebook ya, teman-teman. Jadi dengan permukaan yang seperti ini pun dia bisa menempel dengan bagus. Dan monitor seperti ini, teman-teman. Tuh kayak gini, teman-teman. Jadi ya menunjukkan identitas dari diri kita sendiri, bro, seperti itu. Nah, ini agak timbul ya kalau kalian lihat di sini, dan ini tuh kita tempel di belakang ya teman-teman ya. Jadi benar-benar di sini. Nah, ini akan aku tunjukkan secara langsung detailnya teman-teman. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini benar-benar menempel. Sebenarnya di sini aku pengen ngeblok ya di sini teman-teman. Cuman ini pas aku ngeprintnya itu ini yang paling besar untuk stiker. Karena itu aku bisa lebih besar lagi nih aku buat kayak gini teman-teman, seperti itu. Dan di sini tuh kita menunjukkan identitas dari diri kita. Misalnya di sini adalah Rahman Cyber. Ini adalah salah satu channelku teman-teman. Ya, channelku di sini kita bisa langsung tunjukkan di sini. Dan terutama ini untuk menutupi itu ya teman-teman ya. Dan ini sangat cocok buat teman-teman yang mungkin di sini agak kurang nyaman ya, agak kurang nyaman dengan hal yang semacam ini teman-teman. Kalian bisa tutupi dengan ini ya. Jadi nanti ini kelihatan, kalau misalnya katakanlah kelihatan itu nanti kelihatan identitas kalian. Misalnya di sini ada logo, di sini nanti kasih nama kalian ataupun pernak-pernik lainnya dengan metode cetak UV semacam ini, bro. Oke, Bang, ini promosi kau ini ya. Wow, enggak ya teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu fakta di mana ini tuh mesti ini jadi kayak standar ya teman-teman. Jadi ini logonya benar-benar besar banget di belakang gitu ya, seperti ini. Dan mungkin bagi beberapa orang itu agak kurang nyaman gitu ya, agak kurang nyaman. Apalagi kalau misalnya kalian mungkin teman-teman itu berada di keramaian seperti itu, dan mungkin kalian bisa tutupi ya dengan memilih casing yang tidak transparan. Tetapi kan kayaknya kurang gimana gitu ya kalau misalnya kalian itu pakai yang tidak transparan. Dan ini pun aku memakai akrilik ya teman-teman ya. Jadi untuk ini tuh akrilik ya. Nah, di sini akrilik teman-teman. Jadi bukan karet, ini akrilik. Seperti itu, bro. Nah, sehingga di sini kalau akrilik kayak gini itu kayak bening gitu ya teman-teman. Jadi bening dan nggak kelihatan ketutup kayak gitu loh di sini. Itu kan keren di samping-sampingnya itu kan. Nah, seperti itu. Jadi kayak kelihatannya itu nggak sumpek gitu loh teman-teman ketika ini itu bening. Nah, semacam itu yang nomor ini ya teman-teman. Jadi kita bisa memperindah dan kita bisa mengcustom, benar-benar mengcustom yang kita miliki ini dengan ada stiker ini teman-teman. Jadi itu bebas seperti itu. Dan kalau misalnya kalian minat di sini, kalian bisa langsung aja menuju ke wis lah, ngono lah ya teman ya. Jadi ya biasa ya, kalian bisa langsung lihat di deskripsi lah ya. Seperti itu, bro. Kalau misalnya kalian minat tuh. Dan kelebihannya ya satu ini teman-teman. Kelebihannya ini udah tak coba sendiri. Ini masalah keawetan warnanya ini teman-teman. Jadi kalau ketika aku coba untuk ngeprint pakai printer inkjet biasa kayak gitu, dipakai beberapa bulan itu sudah hilang, udah kayak kusam gitu ya teman-teman. Tapi dengan ini ya ini dia, nice. Oke, nice. Untuk hitungannya itu A4 ya teman-teman ya. Jadi kita pakai hitungan lembar A4. Nah, di situ nanti muat berapa stiker ya, pokoknya di situ nanti dimuat-muatkan di situ. Berarti kalau misalnya nanti pengen banyak ya ukurannya diperkecil gitu ya. Tapi kalau misalnya pengen yang gede gitu ya, berarti nanti kan juga akan mengurangi space dari A4 itu. Dan itu nanti bisa langsung diaplikasikan ke berbagai tempat gitu ya teman-teman, entah itu di yang seperti ini ya, jadi yang seperti ini ataupun yang memang dia biasa ya seperti ini teman-teman. Dan ini pun juga kalau misalnya plastiknya tidak diambil pun juga ini keren ya teman-teman. Tapi kalau misalnya diambil ini jadinya lebih keren lagi kayak gini, bro.
Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat cocok buat kalian yang memang di sini agak kurang nyaman dengan hal seperti ini gitu ya teman. Jadi misalnya kalian tuh pengennya yang biasa-biasa aja kayak gini kayak gitu. Jadi kalian bisa menggunakan itu tadi ya, stiker itu untuk menutupi itu semua. Just like that, dan itu malah jadi tempat promosi buat diri kalian sendiri bro, terutama ketika kalian memiliki beberapa brand mungkin seperti itu. Nah itu akan menjadi salah satu tempat yang cocok gitu ya teman-teman, apalagi kalau misalnya kalian gunakan untuk berbagai macam hal, misalnya untuk ketemu klien ataupun lainnya sebagainya gitu ya teman-teman. Just like that gitu ya teman-teman, jadi kan lebih bangga dengan brand kalian sendiri, itu akan lebih bagus bro. Itu kalau dari sudut pandangku ya teman-teman, seperti itu kan. Oh ya, menjadi sarana promosi juga, just like that. Oke, sudah bro, thank you very much. Dan ini jam berapa ini? Kita maraton ini bro, jam 3.29, ini hampir jam 4 bro.